dan Komisi 2 ya, kita jangan lihat kuantitas tapi lihat kualitas. Wah, biar dikit tapi ini menghasilkan. Jangan terlampau kira-kira serius gitu ya. Kita lebih banyak serius lah gitu ya. Tadi kan Pak Ketum tadi sudah berapi-api gitu ya, bahwa ini bukan Medan bos, ini adalah Bidakara bos. Agusnya Pak Agus lah gitu ya. Ya. Jadi di samping saya juga ada mantan menteri Bapak Suparjo Rustam. Bagi Mas. Dan jadi Amal Sultan di absen Pak. Udah ya. Kita dalam rangka Munaslup ini dibagi Komisi 1, Komisi 2. Jadi laporan keuangan kita biasanya hanya laporan cash flow, ya, bukan laporan rugi ataupun neraca dan kita non profit. Nanti mungkin setelah adanya institusi dalam bentuk perseroan seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, mungkin laporan kita akan kita tingkatkan menjadi keilmuan, ya, mungkin kalau untuk perusahaan. Nah, sumber dana kita adalah biasa pasti sumber dana kita adalah sumber dana dari iuran anggota dan juga dari pengurusan sertifikat, dan yang ketiga adalah dana partisipasi atas kegiatan organisasi. Itu saja sumber dananya. Kalau pengeluaran ya biasa biaya rutin, biaya kantor dan lain-lainnya, biaya kegiatan seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut kemaslahatan anggota biasanya. Kemudian social responsibility kita juga ada. Jadi itu saja. Jadi cash out, cash in-nya cuma sesederhana itu. Nah, mohon izin saya laporkan jumlah angka keuangan kita. Mungkin sini kan ada wartawan ya. Ada wartawan ya? Apa ya? Jadi kita punya hanya deposito dan tabungan. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada dalam investasi. Deposito kita itu sekarang itu ada berjumlah 3.600.000.000. Kemudian tabungan semacam giro itu ada sekitar 2,4 miliar. Jadi total kekayaan kita yang makanya Pak Ketum tadi bilang kita punya uang untuk sekedar untuk meng-hire lawyer gitu ya. Kita ada sekitar 6 miliar something, 6 miliar 40 juta sekian. Saja mungkin ini adalah resumenya. Nanti pada saat musyawarah nanti kita akan lebih rinci lagi masalah cash out dan cash in-nya. Itu saja mungkin Pak Ketua Komisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Japri. Kira-kira dari floor atau dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira terhadap laporan keuangan ini, Explo ini, kira-kira ada tanggapan? Kira-kira gimana Pak? Silakan dari baris depan dulu atau dari baris belakang, silakan aja, langsung ngacung aja nggak apa-apa Pak. Ya silakan. Jadi saat sekarang itu ada berupa deposito 3,6 miliar, berupa tabungan 2,4 sekian miliar. Jadi jumlah sekarang itu secara cash ya, yang butuh deposito dan tabungan ada 6,40 juta, ya 6,4 miliar 40 juta kurang lebih gitu ya. Itu yang memang ada. Apakah ada usul mungkin uang ini dikemanakan? Nah, silakan ya. Atau bisa diterima adanya dengan unsur keuangan ini ya yang berajaskan bersih, artinya ya memang nggak ada yang dipinjamkan ya Pak ya. Oh nggak ada. Kalau bisa ya kita bisa biar ada arus mengalir, maksudnya kita bisa pinjam ya. Tapi nggak boleh. Silakan Pak Agus. Nggak apa-apa. Ya sebenarnya anggota ini kita ini ada yang terdaftar itu 800 orang. Kemudian yang kena di cabang-cabang kurang lebih 600 orang. Ya. Pemegang SKA atau ya IPTB yang dilaporkan oleh PJKN itu riset itu kemarin untuk SKA dulu namanya SKA 401 ya, teknik tenaga listrik ya, yang sekarang sudah diambil SDM, tapi SKA itu masih ada yang ini
itu terdaftar ya 40 orang, insya Allah begitu kurang lebih. Kemudian yang untuk 150 malah. Kemudian yang untuk 405 itu 76 ya. 60 ya, itu bagus ya. Ini memang kebetulan anggota kita ini hari ini memang kemarin acara untuk muslimnya agak mendadak ya, hingga karena memang kepentingan untuk melaporkan ke Komisi 5 Pak Malian itu dalam rangka kita bagaimana untuk pencapaian akreditasi daripada asosiasi dan lembaga stakeholders ini. Itu anggaran dasar kita itu memang harus ART kita itu memang harus dirubah untuk menjadi yang terpusatkan di pusat, sehingga untuk berubah itu harus ada munaslup ya. Musyawarah nasional luar biasa ya. Itu ada keputusan dari Dewan Kehormatan ya, untuk pada keputusan itu dilaksanakan munaslup. Jadi memang ada baiknya, dan dulu juga kita juga saat sekarang ini sudah bekerja sama ya, sebenarnya dengan beberapa perguruan tinggi ya, untuk kalau bisa seperti dulu kami pernah bekerja sama dengan ATP Padang, Akademi Teknik Padang, ATP yang sekarang menjadi ITP, Institusi Teknologi Padang, yaitu waktu itu saya bersama almarhum Pak Surya Chandra melaksanakan dengan atau saya ke Padang apakah hadir pada hari ini ya, itu sehingga setiap yang lulus dari karena banyak juga di ATP Padang atau ITP Padang itu yang karya yang kuliah di sana itu yang ini Pak, yang bekerja ya. Nah, jadi begitu tamat waktu itu kita berikan langsung SKA. SKA itu artinya dia otomatis, karena dulu masih zaman dulu itu bahwa SKA-nya itu dia atas rekomendasi dari asosiasi, kemudian langsung dia bersertifikasi asosiasi SKA Madya. Ya, untuk TNI legal itu 401 maupun 405. Waktu itu mereka karena kebanyakan orang harus kuat mengambil 405. Itu belum ada gonjang ganjingnya, artinya yang memang sekarang 405 itu 401 itu diambil oleh SDM. Jadi itu. Jadi memang ada baiknya karena Pak Agus ini juga adalah salah satu dosen di ISDN. Ya mungkin jangka ininya mungkin perlu ya nanti setiap ya yang tamat dari ISDN kalau bisa sudah memiliki SKA. Nah hanya SKA-nya ini kan mau nggak mau ya, bisa sekarang yang 401 itu nanti lewat SDM, lewat HI, Himpunan Ahli Indonesia, dan juga untuk 405 yang sekarang itu adalah berada di bawah mechanical ya, yang memang itu judulnya adalah electrical. Itu adalah untuk perubahan dari 405 ke apa. Hanya yang menjadi masalah sekarang karena itu di bawah substansi mechanical tapi bidangnya electrical. Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya item pendidikan adalah di komisi satunya masalah laporan keuangan dan juga laporan keuangan kerja. Jadi memang kenapa anggotanya dikit ya, memang ada baiknya juga. Karena kita tadi ini yang kita bicarakan ini ya masalah program kerja. Ya, tapi nggak apa-apa. Selesai loh. Ya, artinya kalau zaman dulu SKA itu memang agak gampang ya. Kenapa dulu kita kerjasama dengan yang telah terlaksana mengeluarkan SKA di ATP Padang atau ITP Padang, karena memang mahasiswanya sudah kerja. Ya, sudah kerja, sehingga waktu itu kita keluarkan Madya. Zaman dulu itu SKA-nya untuk Madya itu pratama muda itu pengalaman 2 tahun, kemudian 6 tahun untuk Madya, 12 tahun untuk utama. Sebenarnya kalau generiknya dulu yang di level 1 sampai 9-nya itu PI atau kehinyoran, itu malah harus utama itu harus menemukan sesuatu. Jadi nggak gampang. Sekarang ya hanya kalau dia dengan portofolio 8 tahun, kemudian dilihat dari ijazahnya, portofolionya, kemudian dia ujian tergantung daripada LSP-nya, dia ada ujian teori, kemudian praktek, wawancara, dilihat orangnya dia bisa keluar kompeten. Sebab yang dihasilkan adalah kompeten dan belum kompeten. Jadi di asesmen daripada asesor hanya 2, BK
belum kompeten dan kompeten. Jadi kalau belum kompeten dia ulang lagi. Atau kalau dia memang merasa dia bisa, kenapa? Jadi dia bisa banding. Ada aturan main untuk banding. Ya banding ke asosiasinya atau ke PJK dan BNSP-nya untuk dia minta ujian lagi, minta apa istilahnya dia sesi lagi. Jadi memang kalau dulu begitu Pak, artinya tuh karena mahasiswanya itu mahasiswa yang kerja di ATB Padang, ITB Padang, mereka minta tolong, ya mungkin istilahnya berpendamping itu dia. Kita waktu itu Pak mengeluarkan hanya beberapa. Dari Padang ada, waktu itu sudah mengeluarkan beberapa yang kita keluarkan SK-nya, tapi ya mungkin dengan mengalirnya periode yang tergerus sehingga SK-nya sudah berlangsung sekarang. Ya, gitu. Jadi karena waktu itu dia mau ngambil API itu ada susah. API itu ujiannya sulit. Ya. Jadi kalau kita lihat dari portfolio dan dia sudah pengalaman, karena mereka banyak umur di mana minimal sudah ada sosialisasi untuk bahwa dia ini ada yang asosiasi bahwa nanti begitu Anda tamat ada yang beralih ke Indonesia, kalau Anda bergerak di bidang konsumsi ada aturan mainnya mereka sudah sosialisasi. Jadi untuk supaya mereka tidak tahu mungkin zaman dulu kita mahasiswa dan tahunya kan kalau hukum simpen handbook dari bawah ini. Jadi kalau begitu tamat ya pegangannya simpen handbook gitu ya, tahun 70-an gitu ya. Jadi bukunya memang simpen handbook itu mengeluarkan buku yang cukup bagus ya. Jadi ya ini lah. Jadi ya mereka mengerti lah ya. Jadi itu Pak untuk ya, jadi untuk sebagai pantauan juga memang apa kata Pak Martin tadi bahwa jalur sekarang namanya SKK, sertifikat kompetensi kerja produksi SKK. Karena SKA itu sudah ada, ya, sudah ada. Ini ada SKA, dan SKA yang memang masih belum habis masa berlaku. Nanti sudah keluar SKK sekarang ini, ya, yang memang harus persyaratannya adalah asosiasi yang terakreditasi. Ini yang AI terdahulu jika ada masuk, dan juga harus ada lembaga sertifikat profesi, ya, yang memang harus ada BD. Persyaratannya harus BD pusat. Ini perusahaan sudah ada, tapi asosiasinya sudah terjadi. Untuk akreditasi ini, kita dijelaskan juga harus memang minimal ya 100 ya, anggota yang ber-SK. Nah ini kita terdaftar kemarin 76, sekarang sudah turun 60 ya. Nah ini ya bagaimana nih untuk mencari 40 ini, makanya kemarin juga kepengurusan kalau bisa ya nanti ada FPD berdiskusi dengan formalnya, kira-kira bagaimana dalam proses apakah SKA atau SKK yang sudah ada ya untuk level 9 sekarang yang sudah dikeluarkan oleh Betakindo itu atau masuk saja yang lain ya, itu bisa nggak ya sama dengan AI juga jika nanti diakui bahwa ini kalau secara kasat mata secara kita ya paten ya terregistrasi, tapi ini kan perlu administrasi ya, sama aja dengan kalau pemeriksaan dari partai itu kan sekarang partai umat itu salah satu kursusnya soal saya. Oh bukan, timur itu lewat saya. Nah, itu Pak Amin Rais selalu begitu ya. Jadi, pertanyaan berikutnya ya ini office itu ada yang kurang. Kita tadi cerita pada segala macam itu yang lupa kita bicara dengan undang-undang yang berbeda, sama-sama jasa konstruksi kan berbeda.
Nah, pada saat kita undang-undang lama, HI itu masih punya hak untuk mengeluarkan SK sendiri. Jadi saya dulu dengan Pak Andre Tanjung tidak sesok bisa keluarkan SK HI. Dan sertifikasi asosiasi itu undang-undang baru. Nah, karena dikeluarkan kan elektronik dari PU itu, dari jasa konstruksi saya jadi masalah, karena itu masalah. Dulu kita sendiri, kan ASN. Itu sebabnya dulu kalau perguruan tinggi segala macam, persyaratan itu mau kosong nggak ada, harus bisa diatur. Artinya kalau kita punya asesor ya tidak diatur. Masalahnya kita sekarang kan nggak punya hak gitu. Nah yang jadi masalah kan itu, justru itu nanti yang kita inginkan jadi RSP itu kan di situ. Sebenarnya itu udah kita capai dulu loh dengan undang-undang lama. Jadi sekarang itu kita sebenarnya mau makan nasi padang gitu. Kita sudah, jadi kita tuh ngalamin kemunduran. Dulu udah bikin sendiri, sekarang malah nggak punya menang. Gara-gara undang-undang yang baru itu. pernah dengar dulu BSA, Badan Sertifikasi Asosiasi. HI itu udah punya BSA, itu mensertify. Dulu saya sama Pak Le Tadi Pak. Sistemnya sudah jelas. Oke, Jelas ya? Pak Kulas. Ya, dan setelah laporan keuangan dari Pak Agus juga mungkin ada Pak Perdana Menteri Keuangan ya, bagaimana apakah bisa dibelikan kantor gitu ya dengan uang yang 6 miliar ini ya, bagaimana cita-cita HI apa bisa beli kantor hingga terwujudlah ya HI Tower gitu ini ya, mungkin yang bisa jawab Pak Ketua sama Pak Menteri Keuangan, Pak Jepri, silakan Pak. Saya dulu yang awali, nanti yang benar. Ya, jadi mengenai kantor sendiri itu kan sebenarnya sudah aspirasi periode yang lalu. Namun saya berkonsultasi dengan notaris yang ngerti hukum gitu ya. Karena ini bentuknya adalah asosiasi, begitu nanti jadi kantor, ini juga menjadi masalah ini, dari sisi hukumnya. Ya, jangan apa yang namanya ya. Kalau itu nanti atas namanya nama Sukowo itu kan juga nggak benar juga. Itu yang kami hindari. Jadi enak di depan, tapi begitu terjadi dispute ini problem. Nah, barangkali lebih detail karena ini saya punya teman ini direktur keuangan, dia harus sangat ngerti soal hukum-hukum itu. Silakan Pak Jepri. Iya, sama saja sih sebenarnya. Jadi ini memang sudah aspirasi dari bahkan sebelum periode Pak Arto, periode Pak Masud juga. Memang kendalanya itu ya betul, logika paling dasarnya. Ini kalau kita beli kan bisa, jangankan tapi kita juga nggak tahu belinya saja mungkin nggak bisa atas nama siapa, karena kan nggak ada yang punya, gitu ya. Nah jadi harus berbentuk yayasan ya, yang ada sharingnya atau atas nama perusahaan. Barangkali Pak Bos, setelah kita menjadi PT, ini ada dua yang kita dapat nih. Pertama, kita menjadi syarat untuk jadi RSP dan RSK ya. Nah, kedua mungkin kita bisa, karena kita sudah tahu strukturnya di situ. Nah, notaris sudah lihat strukturnya. Oh, ini berhak membeli. Nanti pada saat terjadi apa-apa pun itu ada haknya, gitu loh. Nah, ini siapa? Tapi karena ini juga perusahaan itu biasanya kan ada pemiliknya. Nah ini pemiliknya juga, kalau pemiliknya hanya organisasi juga masih susah. Harus ada yayasan barangkali. Ya saya juga pernah berhubung dengan notaris, harus ada yang punya. Nah seperti kami juga, saya kebetulan di Pembangunan Jaya itu ada yayasannya. Yayasan mempunyai perusahaan ini berapa persen. Saya juga di Rekonin, itu ada yayasan juga yang punya, sharingnya lengkap. Jadi kalau aset-asetnya dilaporkan di neraca nanti, ya itu jelas. Ekuitasnya berapa, itu siapa yang pemiliknya, ya laba ditahan berapa, siapa pemiliknya gitu. Nah itu karena dan itu juga ada perhitungan susutnya nanti, susutnya siapa yang tanggung, itu juga bingung juga gitu. Jadi sampai sekarang kita belum dapat jalan ya, belum dapat jalan untuk mengarah. Tapi kalau prediksi saya, kita beli juga nanti jadi masalah. Membelinya aja masalah, nanti siapa, atas nama siapa ini?
Biasanya nama PT sih bisa. Nah, berkemungkinan nanti bisa kalau nama PT, tapi harus jelas dulu sharing itu siapa saja. Barangkali itu, deh. Jadi kita mohon sabar. Kita tetap akan mewujudkan itu, ya Pak ya. Berapa lantai Pak? Misalnya towernya ada berdirinya apa? Di 4 lantai aja Pak ya. Yang seperti PI kan ada 6 lantai itu. Seperti itu Bapak-bapak. Terima kasih. Serasa itu aja, mohon diteruskan. Sorry, mengenai keanggotaan, karena ada presiden elek 405 dikonversi ke mesin, kami sudah diklaim ini anggotanya boleh siapa saja, anggota loh. Begitu masuk kompetensi baru disaring. Mau sarjana hukum menjadi anggota itu boleh, mau ekonom menjadi online boleh, mesin jadi anggota boleh, kami open. Tapi core-nya memang elektrikal. Anggotanya boleh siapa saja, karena kami kalau ada satu kasus ekonomi, kami punya orang anggota kita ahli ekonomi, hukum kita punya. Itu loh Pak Ara. Ya, jadi itu untuk lapor keuangan. Kira-kira dari cabang atau tadi yang ada apa pertanyaan dari mana? Yang belakang? Ada pertanyaan? Silakan. Kasih mic. Ada mic lagi nggak? Ada ini. Kalau ada pertanyaan, Boleh jawab. ada. Stop. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi gitu ya, bagus saya kerja yang masalah gedung ya. Kalau nggak gedung, kecuali kalau memang hibah mungkin ya. Nanti ada HI, power hibah, itu mungkin kita perlu pertimbangkan. Itu gimana? Ceritanya tahun ini bahkan juga dibahkan ngakuin bukan uangnya PI. Kalau PI itu tanahnya Masa Arkonet ikut hibahnya? ya itu hibah. Jadi dulu saya juga pernah ikut tapi sebentar waktu zaman Pak Istanto itu per lantai dibagi. Waktu itu kalau nggak salah per lantai itu yang apa kayak namanya juga Jepri Blor. Kalau nggak salah juga almarhum Pak Ponegoro, Burijal ada Burijal Blor. Jadi ada 6 lantai kan. Jadi itu sumbangan yang boleh. Yang tanahnya mereka Iya, bukan kasnya HI. jadi itu hibah ya memang Penyalahgunaan. Dan atas namanya ketuanya ya nggak bisa. jadi itu kemudian juga jadi memang hibah bagus. Jadi hanya dapur orang itu ada nama-namanya ya. Jadi itu hibah. Jadi waktu Arkonet terakhir Arkonet yang merencanakan itu. Jadi kalau memang berbeda Waktu itu saya sudah dapat mandat harus beli. Kalau saya wah hancur nih nama saya, selesai urusan. Tapi saya tidak lakukan sesuatu konsultasikan. yang referensi juga saya juga kenapa IAI pusat koordinasi DKI itu selalu dilatih dalam jenis sih nggak mau beli kantor kenapa itu IAI tapi karena nggak ada kantor itu salah satu juga bagus ya. Ya. Jadi nanti ya mudah-mudahan kita pelan-pelan ya artinya saya kira juga kita ada yang bimbang insyaallah ke depan. Koordinasi dan yang lain-lain lah. Nanti tinggal bagi ya April Flor, Sundawa Flor, ya, kemudian ya Martin Flor gitu kan. Ya, saya nanti tinggal SKA untuk DKI nya. Oh silakan. Ya Pak, jadi di PI itu kita waktu itu juga
per ruangan. Ada satu ruangan kita mau namakan akonin waktu itu, ya karena kita waktu itu yang mendesain, ya mohon maaf kata ya artinya juga enggak, itu kan kita mau dikonversikan ke situ gitu loh, tapi kita waktu itu nggak mau, bisa begitu Pak. Jadi per ruangan Pak. Kalau per lantai itu memang namun diri ya, ada bintang yang bodoh, nah ya dia sendiri, tapi dia juga hibah juga. Rasa terjawab nggak Bapak ya? Itu bagus ya. Jadi ya sebagai dulu memang pertama kali yang desain itu Pak Ridwan Kamil. Itu dialihkan PI pindah ke Jalan Bandung kalau saya dibangun. Waktu yang mau kerja sama dengan BP, kerja dengan tahu BP. Terakhir dialihkan ke desainnya oleh Arkonik. Waktu itu memang per floor ya, atau perubahan mungkin. Ya, akhirnya ya, 6 lantai ya kalau saya. Itu sebenarnya sempit. Dari belakang kan tadi kita jadi masalah apa, masalah apa anggor, ya pelan-pelan lah. Ya. Saya kira juga duitnya tetap untuk 6 miliar. Ya. Itu sekarang memang di bawah HAPKI. Ya. HAPKI itu baru dia proses ASP-nya, tapi belum punya LSP-nya mereka ini. Jadi memang belum ada. Sekarang ini apa yang tadi yang dibilangkan bahwa by design itu palu gajah, memang di Fluid China lengkap. Ya, saya sebulan lalu saya ngambil manajemen konstruksi. Mohon maaf bos. Ya, jadi elektro belum masih berlaku SK saya sampai 2024. Ya bukan sombong, tapi memang ya begitulah kondisi. Anak soleh. Jadi saya manajemen konstruksi 2 bulan yang lalu, ya level 9 pertama. Ya itu yang baru saya ambil minta gitu. Ya itu juga di sana by design, saya juga by need, kebutuhan. Ya kenapa nggak ada yang dulu? Itu ya seminggu lah. Ya. Jadi saya tanya sama sana tuh ada ini, ya. Karena sekarang udah ruangannya udah rapi. Di sana tuh ada yang punya ya mohon maaf, memang ada 3 ruko itu punya Chinese. Ya. Tapi di situ ada lawyer, ada asosiasi kalau nggak salah. Gata Indo ya, apa itu kemudian semua, kemudian juga itu LSP-nya lengkap, ya semua ada ya. Nah memang banyak kan level 9. Saya ngambil manajemen konstruksi kemarin, ya, itu level 9, ya itu kita ujian tertulis ya peraturan gitu ya. Nah, itu 30 multiple choice, 10 essay, kemudian wawancara. Ya wawancara juga kan masih muda dari saya, jadi kelihatan saya tua itu. Nah, dia bukan kepen. Saya lebih banyak menjelaskan dia lah, ya menjelaskan dia. Dia bilang, oh ya Pak, sebenarnya tadi juga saya nggak mau wawancara, katanya kan depan ini aja saya pengen ketemu aja. Supaya teman saya juga di asesor, dia bidik sama Abu Bakar. Dia Abu Bakar, dia tua-tuain. Ya ngobrol aja. Dia kebetulan asesor di PJK sama saya dulu, ya ngobrol aja. Ya akhirnya komentar. Saya tanya sama orang administrasi, Pak sehari berapa? Wah sehari sekarang itu 200 orang. Jadi untuk level muda itu 2,8 juta. Rata-rata untuk level media 4,8, level pertama 4,8, 5,8. Kalau rata-rata dikali 3 juta aja, 600 juta per hari dari Senin sampai Sabtu. Jadi itu rata-rata 200 orang. Ya itu artinya dia ngebentuk profesi maupun juga SKT, ya, SKK atau konstruksi, ya level 1 sampai 6 itu 89. Ya, jadi itulah ya memang sudah 600 juta per hari siapa yang ada. Jadi sekarang itu di sana sudah ada ruangan, saya lihat ada 3 ruangan untuk kita ujian, istilahnya ujian. Ya, kemudian ada kayak praktek dokter, 1, 2, 3, 4, 8 ruangan. Ya, lapangan ruangan itu kalau asesor yang kebetulan di luar kota, by Zoom. Kalau ada langsung ini, ya. Minimal persyaratan harus ada 1 asesor. Nah, wawancara, ya. Hasilnya adalah kompeten dan belum kompeten. Ya, itu untuk ini. Jadi sebagai bayangan. Ya, jadi ini juga untuk ini ya, nanti mohon kerinduannya juga
ya dari bapak-bapak. Jadi keuangannya sekira bisa diterima sudah kemudian kalau program kerja yang memang belum untuk bertanggung jawab agar itu sebagai laporan, saya kira mudah-mudahan bisa diterima Pak ya Pak ya. Nah, tinggal nanti kelanjutannya bagaimana, kemudian kalau bisa terima, kemudian nanti ya kalau bisa juga kita mengarah sesuai dengan judul ini untuk asosiasi yang kita akreditasi AIM di sana dan juga menuju ke lembaga sertifikat profesi PT-nya yang tidak ada, tinggal jelas untuk memang ke ASD asosiasi yang terkait ASD ini yang perlu bantuan bapak dari ibu sekalian ya kalau memang setuju ya ini kita rombak anggaran dasar dan rumah tangga ini ya menjadi yang memang 100 terpusatkan dengan ya nanti 100 minimal anggota yang mempunyai SKA. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Jadi kalau setuju saya belum tetap paripurna. Ya. Tapi untuk bayangan aja. Bapak tahu Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia itu pun sekarang juga anggaran ART-nya juga dengan ADDC anggaran dasar rumah tangga yang terpusat di pusat. Ya kenapa? Yang memang belum ada undang-undangnya itu kan yang baru ada itu adalah sekarang PI dan kelistrikan SDM listrik ya undangan 2019 kalau tidak salah 30 2019 sudah ada PP. Nah, 9 dan ada PP-nya 2019. Ya, kemudian keinsinyuran di 2014, DPI lewat STRI, lewat SPPI itu sudah ada. Itu arsitek juga sudah ada undang-undangnya. Konstruksi dan kita yang memang di bidang mekanikal elektrikal ini ya, yang untuk arus utama, kemudian di mekanikal dan konstruksi undang-undangnya ada. Ya. Jadi inilah ini yang ya, saya kebetulan juga ada sebagai ABG di DKI. Ya, satu lisensi yang dulu ada EPTB ini sudah tidak ada, ya, tidak diberlakukan. Ya, sampai sekarang juga Pemda DKI PTSP itu masih akhirnya gimana kebijakan dari tim ahli bangunan gedung atau TPA, sekarang tim pendanaan ahli itu tim profesi ahli ya itu mempunyai kebijakan ya, baik struktur konstruksi bawah dan atas mekanikal elektrikal yang berhubungan dengan pematang bangunan gedung itu kalau IPTB-nya masih berlaku atau IPTB-nya sudah tidak berlaku ya, tapi SKA-nya dia ya itu diperbolehkan untuk mempertanggungjawabkan masalah karya desainnya untuk dalam rangka proses IMB yang sekarang PBG persetujuan bangunan gedung atau SKA dengan level utama 9 ya itu yang berlaku untuk DKI ya DKI PTSP untuk informasi aja bahwa sekarang itu sudah ada PTSP pusat kemudian nanti ada 5 wilayah sama 1 provinsi sekarang membutuhkan yang lewat HI ya sekarang sudah lewat HI meminta sebanyak-banyaknya tenaga yang ber-SKA untuk menjadi tim profesi ahli ya Pak. Dan kemarin Pak Ketum juga sudah berbagi, jadi nanti ada wilayah Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, Pusat, ya di luar PTSP Pusat itu nanti sama Pulau Seribu, gitu ya. Banyak. Kenapa? Karena untuk bangunan yang luas 70 meter persegi kalau nggak salah, atau 8 lantai ke bawah, ya, itu harus diperiksa checklist oleh TPA, tim profesi ahli. Untuk diketahui Jakarta itu yang untuk bangunan 8 lantai ke atas air building per tahunnya 70 bangunan rata-rata. Tapi untuk bangunan yang kelas rumah 70 meter persegi ya ke atas 2 lantai 3 lantai sekarang banyak rumah kan itu hampir 7.000 pemohon. Nah 7.000 pemohon ini kalau sekarang itu di pusat itu cuma ada arsitek 25 orang, TPA-nya struktur 25 orang, kemudian EP itu hanya 19 orang ya Pak Isak. Ya, Pak Isak ini juga salah satu tim TPA, PABG ya, kalau
di sini baik kalau di di PTSP lihat mukanya agak garang dalam mata harus sabar. Ya. Jadi jangan garang, ya diizinkan checklist saja, oke. Nah, kepenting surat permohonannya itu ada surat pernyataan bahwa yang bertanggung jawab segala perencanaan itu adalah perencanaan dan di bawah tanggung jawab pemohon. Ya sebenarnya ya peristiwa checklist saja Pak. Tiap bulan dapat honor. Enggak apa, jaga besok. Saya lihat wajahnya ngantuk tadi. Nah, saya kira itu Pak ya. Jadi kalau nggak ada lagi ini sudah 60 menit lebih ya supaya kita bisa paripurna dan mungkin juga Pak Martin sudah mau lagu plus katanya. Ya. Jadi ada dua tadi di Komisi 1 ini ya. Kalau di DPR Komisi 1 itu mengenai pertahanan kalau saya Pak Martin. Ya? Pertahanan. Nah, pertahanan. Nah, tapi keuangan dan laporan program kerja ya. Kalau di DPR itu Komisi 4 dan Komisi 9 misalnya. Itu ya. Nanti mungkin coba aja itu kelompok ya. Dan komisi kan kelompok ya. Saya kira itu Pak ya. Saya Pak Gatot. Terima kasih Pak. Tadi kami mendengarkan dari Pak Tun bahwa HAI nantinya tidak bercabang. Kalau kita lihat sebelumnya ada pengurus daerah, artinya mungkin itu adalah bercabang dan sebagainya. Seperti yang disampaikan juga Pak Masku tadi, ini mungkin ada wilayah-wilayah apakah nanti pelaksanaannya cabang tidak wilayah atau koordinator wilayah atau bagaimana. Yang kedua berkaitan dengan ada PSPI. Lalu bagaimana seandainya seseorang itu mempunyai STRI, informasi yang diterima bahwa STRI nantinya sudah tidak akan diperpanjang lagi. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada mahasiswa kami yang kebetulan kami produknya adalah Diplomatika, sehingga jelas itu tidak bisa masuk ke PII atau bagaimana begitu Bapak, karena PII menurut saya mungkin harus strata 1 atau mungkin sarjana terapan gitu. Nah, bila mengikuti uji serkom begitu. Nah, bagaimana pelaksanaan kalau memang mahasiswa kami diizinkan? Itu Pak yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Saya coba menjelaskan, tapi nanti sebenarnya sudah dari Pak Ketua. Ya. Yang untuk yang sekarang itu kan ada 7 ya, pengurus daerah dan cabang. Ya, yang ada saat 4. Ya, ini dengan ada Munaslup ini ya. Artinya kita bagaimana untuk supaya HAI menuju ke akreditasi sertifikasi ini dan juga lembaga sertifikasi profesi nantinya ini tujuannya untuk bagaimana kita bisa menggolkan dulu lah ini ya. Untuk itu memang persyaratan harus perubahan rasa dan rumah tangga. Ya, jadi tadi saya bilang juga mohon ridhonya ya, kalau harus disetujuin ya nanti kita bisa terima ya. Kalau nanti sudah berkembang lagi ya kita akan tinggal lagi ya. Nah, kita lihat artinya juga ya mungkin nanti kepengurusan pusat bisa ditambah dari pengurus daerah sekarang ya. Mungkin sebagai apa gitu ya nanti di pusat mungkin usul aja untuk seperti dari yang dulu tadinya ketua di Jogja atau Semarang ya mungkin apa judulnya mungkin sebagai ketua yang ada di pusat ya, itu di dalam satu organisasi. Nah ini juga satu. Kemudian juga yang wilayah itu maksud saya wilayah itu di DKI Pak, maksudnya itu kebetulan memang di DKI ini kan ada 5 wilayah
ada satu kepulauan, Seribu. Dari Jakarta Pusat, Timur, Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pulau Seribu. Ya itu memang untuk pembagian adalah bahwa sekarang itu tahun 2023 itu membutuhkan TPA, profesi ahli, yang belum TAB ini untuk ya dimintakan kemarin dari Cipta Karya, data ini minta ke HI, tenaga ini siapa? Kalau untuk artinya bahwa PPA itu adalah yang distandarkan dari peraturan itu dari kantor PP-nya juga adalah pakar dari membuat ini dan juga dari asosiasi investor. Ya, kemarin memang beliau. Ya Pak, jadi nanti kalau hasil munaslup ini kita sepakati bersama, berarti cabang otomatis tidak ada. Tapi kita juga yang pusat ini juga butuh penyelesaian Pak. Jadi mungkin dari cabang itu harus menyiapkan semacam laporan akhir lah Pak dari kegiatan baik khususnya bagi untuk administrasi keuangan juga Pak. Jadi tidak ada yang tersangkut nantinya dengan penutupan cabang-cabang ini. Karena seperti tadi dijelaskan Pak Ketum dan Pak Masud tadi, ya memang kita sudah diputuskan, misalnya nanti diputuskan kita akan menjadi HI dan cabang. Jadi dan kalau masalah apakah pengurus-pengurus cabang itu nanti akan involve di pusat, itu mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut dan sesuai dengan apa kebutuhan yang pada kegiatan kita selanjutnya seperti itu Pak. Tapi yang paling penting dari cabang itu segera menyelesaikan laporan-laporan yang sebetulnya Pak, kalau boleh sedikit sedikit curhat gitu ya, sebenarnya kami belum pernah menerima Pak, baik itu laporan kegiatan di cabang, khususnya laporan masalah administrasi keuangan juga Pak. Jadi selain kami tidak mengetahuinya, kegiatannya juga tidak tahu kita masalah. Saya akan katakan tadi, dana masuknya kita kan adalah dari iuran anggota, iuran pengurus sertifikat dan partisipasi atas kegiatan kita selama ini. Nah, kita nggak tahu kegiatan apa di cabang dan kita juga nggak tahu yang lain-lainnya. Jadi mohon dengan diputuskan nanti kita juga mendapat laporan akhirnya. Nanti setelah itu baru kita bicarakan apa sih kegiatan kita dan bagaimana pengaturan pengurusan nanti, mungkin involve dari daerah mau kemana di pusatnya gitu Pak. Barangkali itu Pak, mungkin akan ditambahkan lagi lebih jelasnya oleh Pak Ketum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi secara prinsip apa yang dilaporkan dari sisi administrasi dan keuangan itu benar. Ya. Harus demikian karena ini harus dari ada harus ada laporan pertanggungjawaban. Ya. Nah, berkaitan dengan sebaran juga, sebaran daripada pemegang sekarang ternyata tidak begitu juga signifikan sehingga menjadikan kita ini sulit. Nah, kalau kita sulit seperti ini bercabang memetakan begini, maka tidak memenuhi aturan daripada LPJK PUBN yang berkaitan dengan pembentukan LSP. Artinya kita menjadi serba tanggung. Jadi kita harus memutuskan sikap sesuai anjuran tadi yang saya sampaikan Kepala Bidang Humas LPJK PUBN. Kalau mau itu ke asosiasi profesi khusus tidak bercabang. Ya. Nah, bahwasanya di kemudian hari adalah sudah settle segala administrasi keuangannya solid gitu ya. Soal nanti mau merubah anggaran dasar lagi ya kita serahkan nanti pada perkembangan ke depan seperti apa. Jadi sementara ini goal kita seperti dalam judul itu, ya, seperti dalam judul itu, sehingga clear kita itu pun juga masih penuh dengan perjuangan, jadi tidak berhenti sampai di situ, ya, karena ada satu rangkaian administrasi yang cukup complicated yang di dalam persyaratan menjadi APT. Ya. Kalau menjadi LSK
dengan ESDM itu, kami sudah sepakat, sudah ada MOU, tapi MOU itu kami sudah oke, mereka masih menunggu dari atasan dan feedbacknya belum balik ke kami. Tapi bahwasannya kita sudah mempersiapkan asesor, iya. Nah, asesornya semua baru asesor muda, termasuk saya asesor muda, Pak Jeffrey asesor muda, Pak Panco asesor muda. Ya, ini kami sudah melakukan supaya bekerja sama dengan BPSDM supaya kita bisa magang ke sana. Kalau magang ke sana, artinya kita pada saat asesi itu kan harus ada satu ketua, ya, sebagai asesor yang madya, gitu. Sehingga kita bisa magang ikut 6 kali asesi, asesor muda bisa mengajukan ujian menjadi asesor madya. Nah, setelah memiliki asesor madya, kami baru bisa membentuk LSK karena harus ada PJT, penanggung jawab teknik. Kalau untuk tanggung jawab tekniknya, TT-nya itu cukup mudah. Nah, kami tadinya ingin jalan lintas, mencari yang punya asesor madya. Saya bayar berapapun saya siap, tapi nggak ada. Saya sudah nyari-nyari, minta tolong mereka, nggak ada. Mungkin dia sudah terpakai di tempat yang lain, ya. Jadi itu kendala. Jadi saya ini kan otak saya kan bukan otak yang dalam pengurus, saya selalu cari jalan lain, ya. Itu sudah saya lakukan. Kalau bisa, ngapain saya pasti capek-capek terima hari, 4 hari belajar, diuji, digojol pagi malam. Hanya cuma asesor muda apa gitu loh ya. Karena saya merasa way out untuk meminjam yang punya, katakanlah Pak Agus punya asesor madya, saya boleh sewa untuk kepentingan LSK-nya HI, mungkin selesai itu. Tapi untuk periode tertentu, nah, kami ini mempersiapkan diri kami ini supaya kalau nanti putus kontrak dengan yang kita pakai ini, kami sudah siap gitu loh. Tapi karena ini belum dapat, terpaksa kami harus makan dulu gitu, tunggu waktu. Ya, itu tolong dipahami ya. Jadi menggerakkan satu organisasi profesi ini terlihat mudah, tapi faktanya penuh dengan aturan-aturan yang kita tidak bisa lampaui. Begitu saja. Itu Pak Ini. Monggo Pak. Belakang. Kalau kami dari Pak tentang LSP ya. Kebetulan memang saya baru menjadi anggota baru setahun di akhirnya. Saya kebetulan juga pernah di LSP untuk kebetulan LSP untuk pemadam kebakaran. Dan kebetulan saya juga sebagai asesor. Jadi memang pada saat nanti proses LSP itu nanti ada dari misalnya dari HRI menyiapkan asesor 10 orang. Ini memang di puncak itu 4 hari, 5 hari sebelum tes. Ada situ diajar sama asesor, kemudian OP, kemudian juga menyiapkan asesinya. Nah, setelah di ases itu tadi sesama asesor itu menjadi apa PPT. Sehingga jadi pada waktu pembentukan LSP itu dibentuk, itu LSP itu sudah memproduksi 10 misalnya 10 asesor itu pada saat pada saat training itu langsung. Nah, kalau paparan seperti itu kan ada SKI dan sebagainya. Saat asesor itu asesor apa? Gini Pak, sebetulnya gini, akses Gini, kalau SK-nya ESDM itu harus punya PJT Pak. PJT-nya itu harus asesor madya Pak, itu syaratnya. Jadi kami coba nyewa orang-orang yang dari anggotanya sana punya asesor madya itu tidak dapat Pak. Misalnya LSP untuk asesor ini, misalnya saya kebetulan di asesor di PKI Pak. Jadi nanti misalnya dari PKI itu kan bisa langsung ke BNSP Pak. Bisa Beda isunya. ke BNSP. Ke SDM Pak. Itu jadi aturan SDM. Nggak bisa berarti bukan rekomendasi dari SDM Pak. bukan ke BNSP Pak. Tidak. Itu Pak. Proses Ya, kami harus kemudian ke
Kira-kira saya kalau sertifikasi itu lari ke semua ke BNSP. Tahu, mereka seperti itu. BNSP juga Pak. Ya artinya nanti kalau membentuk NSP berarti nanti dengan kalau misalnya mau coba itu sudah langsung membuat memproduksi asesor baru. Dia ada kami bincang, sewa kami salah terus. Kalau tidak, maka kami lewatnya kami punya PJT kami salah terus. Kalau saya sudah satu koma, istilahnya nyawer pun siap gitu. Ya memang harus punya sih apa asesor sendiri. Kalau kita ini adalah pemuda HI Indonesia. Ini luar biasa memang. Hotel Indonesia. HI maksudnya. Hah? Bukan Indonesia. Dari Indonesia Pak, Bapak Dari dulu Indonesia. produsen saya di Menara BCA. Oke. Yang itu Pak, yang Pak ini ya? Christopher Pak. Pak Sono. Bapak saya pakai muda takut tegor tadi Pak. Building manager top ya. Ya Pak sama Pak itu ya ketua Pak apa? Unggul. Unggul. Dia benar Pak. Benar. Cerah. Pak Wisnu di mana saya? Pak saya masih muda Pak. Konsul saya Pak. Tahun pacaran Pak. Tahun mengumpul Pak. Ya memang saya lihat kalau yang Pak Unggul sama yang pada makan Pak gitu ya. Karena itu dari kalau nggak salah rekomendasi Temannya makan. ya temannya siapa itu? Pak Joko. Yang meninggal. Yang meninggal. Oh iya, Pak Tomo. Antono. Temannya Pak Antono. Pak Antono kan aktif. Pak Antono dan Pak Unggul dan sekarang juga Prof. Julianto kan gitu ya. Saya lihat itu kalau WA-nya tiap hari itu ini benar Pak Antono dan Pak Unggul ya. Ya. Pemandian. Ya, Malian juga Malian di mana-mana. Ya. Karena beliau itu ada di mana-mana Pak. Bukan kemana-mana. Makasih Pak informasi Pak. Jadi memang mungkin beda kalau yang asosiasi kebakaran oleh Pak Unggul Pak Antono itu kan kalau nggak salah rekomendasi di Dinas Damkar ya. Dan juga gubernur kalau nggak salah. BNSP. Hah? BNSP. PNSP udah, karena memang dulu udah lengkap saya lihat ya. Nah, memang kita kurang asesor ya. Jadi mungkin kalau bisa juga nanti HI, Pak Romo kalau bisa, karena memang itu butuh Pak Hari bagus ya. Dan Pak Isak kalau memang mau jadi nanti bisa minimal 10 orang itu bisa in-house kalau nggak salah Pak ya. Kalau untuk asesor SPS ini. Harus bisa Pak ya. Kami dulu 10 orang. Kami sewa tempat sendiri. Ya. Jadi kalau bisa minimal 10 orang karena mereka ada honor untuk yang mengajar, ya itu nanti bisa HI mungkin ya untuk ini biayanya kurang lebih minimal 4 juta atau berapa ini? 8 juta. Kalau saya dulu dibayar PU Pak, ya, itu memang harus di hotel 5 hari, ya 5 hari ada tugas-tugas lah, tugas-tugas kemudian pendidikan, kemudian kita terakhir presentasi paparan aja. Sama Pak Batin, sama Edi, Maksudnya sudah kan berempat ya. Itu masih 3 juta Pak ya. Itu dibayar HI ya. Nah ini kalau memang ada ya mungkin bagus juga. Kita butuh asesor. Perlu Bapak ketahui Pak, Indonesia itu kan 37 provinsi sekarang, 515 kabupaten kota, 514 pembenaran karena beliau sering jalan. Itu ya Pak, arsitek oke Pak, struktur sama MI susah Pak untuk mencari TPA Pak. Persyaratan TPA di Provinsi Ari itu adalah satu dari asosiasi, kemudian akademisi, perguruan tinggi, kemudian pakar, masyarakat ahli, ya susah Pak. Jadi yang untuk struktur sama MI Pak. Ya. Nah, makanya sekarang banyak yang dari dosen-dosen Pak. Ya. Jadi kalau di provinsi itu TPA dulu diambil itu banyak kan dari dosen-dosen. Ada petugas-petugasannya dengan syarat dia harus berpustaka. Itu Pak. Jadi kalau umpamanya Pak Jono untuk kepada Pak bisa aja nanti kalau kan bisa milih itu juga Pak. Nah
itu bisa nanti ya, kalau memang itu bisa dilihat. Ya, seperti Pak Martin, dia asesor dari pendidikan. Ini harusnya dia ada konversinya ke BNSP. Butuh 3 hari 4 hari Pak Martin. Ya. Ya, sekarang masih belum bisa. Kok nanti sudah nomor saya. Itu Pak, ya saya kira itu ya, tambahan dari saya. Jadi ya item dari untuk Komisi ini adalah laporan keuangan, yaitu yang tidak bisa terima. Ya, kemudian laporan program kerja itu bisa kita terima, ya. Jadi ini apa nanti saya laporkan, mungkin kalau nggak saya Pak Panjo untuk membuat aturannya kemudian nanti dilaporkan pada saat paripurna, ya. Ini bisa kita terima Pak ya. Ya, laporan keuangan dan ini dan juga supaya kita bisa terregistrasi dan lembaga sertifikasi profesi, insya Allah Januari Februari on gitu ya Pak Suto Pak Ketumnya. On. Ya, nanti besok tergantung Profesor Kemalian dari Komisi 5 PJK. Ya, Profesor Kemalian konfirmasi lagi FPD-nya bisa. memang karena ya, mungkin kesibukan beliau juga Nataru ini. Karena beliau itu juga pendeta juga itu. Pendeta Pak UPH itu pendeta beliau termasuk ya tadi saya bilang bukan kemana-mana tapi ada di mana-mana beliau. Dosen di UPH, kemudian di PJK Komisi 5, kemudian juga dipakai di mana-mana sebagai pembicara, apalagi mau Natal tahun baru dia sebagai pendeta pasti banyak bicara. Ya, jadi nyari waktu beliau itu susah. Ya mudah-mudahan beliau bisa mencarikan solusinya supaya kita bisa diakui terakreditasi. Akreditasi hanya curang aja. Kalau memang sudah oke, AI sebagai asosiasi terakreditasi. Ya, dengan bagaimana alasannya? Ya perlu PDKT lah Pak Ketum dan Pak Jeffrey beliau ya jadi. Ya kayak itu jadi bisa diterima ya. Kita kalau mau break seragam break ya nanti mudah-mudahan juga ya mohon videonya juga Pak Gatot dan Pak ini dari Jogja. Ya kita jalankan dulu lah ya supaya anggaran dasar rumah tangga ini kita tidak terpusatkan. Ya hanya ada pengurus saat pengurus. Ya, kita contoh juga ke hakim melalui konstitusi saya itu juga tidak ada cabang ya, ADRT tidak ada cabang ya. Disetujui, kemudian nanti kita lihat perkembangan ya. Perkembangan mungkin setelah 2024 kan ada perubahan lagi ya, itulah Indonesia ya. Jadi kan ada lagunya Indonesia itulah Indonesia. Saya kira cukup Pak ya. Sampai di mana? Ya, tadi belum ngantuk juga. Ya, saya kira cukup dari saya ya, dari Pak Sekretaris. Pak maksud tentara ya? Ya. Gimana ya? Komisaris itu bos. Saya anak buahnya bos. Mohon ampun. Ya, saya kira itu ya, Bapak sekalian ya, Bapak Ibu ya. Bisa diterima ya, jadi saya tutup ke Komisi 1 ya sudah 1 jam lebih ini Pak Jeffrey Magung di sini ya, saya tutup sekali lagi jika ada penyampaian dan kami dari Komisi 1 yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya mudah-mudahan di 2023 makin baik Pak ya. Ya, kalau secara agama tahun yang akan datang itu lebih jelek ya, daripada tahun sebelumnya secara agama. Kalau secara dunia harusnya kita menginginkan yang lebih baik. Ya gitu Pak ya, Pak Ustaz Anwar ya, gitu ya Pak Ustaz ini juga Ustaz dari Bogor. Karena nomor kita berkurang. Pak Haji Batin ngomong. Ya. Saya kira cukup Pak, mohon maaf sekali lagi ya, kita selesaikan laporan keuangan dan laporan kejadian ini. Jabatan dilaporkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lembaran untuk anggaran dasar. Pada anggaran dasar itu Bapak-bapak lihat pada pasal 3. Pada pasal 3 ya Pak mengenai kedudukan. Nah, di situ sebelumnya pada ADART pada anggaran dasar yang sekarang itu ada 4 ayat terkait dengan tujuan dari Munaslup hari ini. Maka yang berubah atau yang akan hilang adalah di ayat 3 dan 4
Kemudian ayat 2 ada perbaikan sedikit karena ada beberapa yang harus kita hapus. Jadi bunyinya pada pasal 2 pengurus pusat HAI berkedudukan di Jakarta, tapi ini pusatnya belum dicoret ya. Sedikit, kalau namanya HAI itu organisasi, Ya. letterlek dia menjadi kantor, Pak. Ya. Letterlek menjadi kantor. Di sini pasal 1 HAI berkedudukan di Jakarta. Ya, itu benar. Pengurus orang-orangnya. Orang Di kan? di ayat 2, pengurus HAI berkedudukan di Jakarta. Artinya sudah terpisah, Pak. Ya. Antara kantor dengan pengurusnya, Pak. Nah, gitu. Ini sudah kalau saya melihat di sini sudah sudah bisa menjawab, nggak tertulis letter kantornya, sudah terjawab di sini, Pak. Gitu. Ya, Kira-kira HAI gitu. berkedudukan Ah. yang nomor 1 kan? Iya. Cuman sebetulnya yang nomor 2 seperti Bapak tadi, pengurus HAI berkedudukan Jakarta. Pengurus kan orangnya kan? Iya, betul. Betul. Nah, memang Iya. gini, Pak. Maaf, saya sedikit ya, Pak. Saya karena Boleh, nggak apa-apa. saya Ini punya mantan pengalaman. sekretaris HAI. Silakan. Kalau yang ini kan mesti ada di rumusan nih, Pak ya, tapi tidak letterlek di ADART, Pak. Saya dulu ketika saya masuk di DKI atau JK, saya ada namanya KTP sementara. Itu, Pak, yang menjadi ini. Sehingga itu yang bisa menyelamatkan kita semua organisasi gitu, Pak. Walaupun kita ada di Semarang, di mana kita punya kartu penduduk yang memang bukan kartu penduduk ya. Tadi domisili sementara. Ada, Pak, di bikinnya di kecamatan. Nah, itu bisa, Pak. Nah, itu menjadi nanti lampiran untuk ininya. Takut-takut kan kita mau masuk RPJK, itu menjadi lampiran. Itu bisa diurus. Orang Bali apa, pokoknya dia ada berkantor di sini, ini aja. Itu aja, Pak, cara nyelesainnya, Pak. Berarti maksudnya pengurus HAI berdomisili di Jakarta, maksudnya begitu? Iya. Iya. Ya kan ya nggak mungkin. Kalau misalnya Mas Aku jadi pengurus kan nggak mungkin. Mau dia orang Bali. Berkedudukan ini, Pak. Kantornya boleh seperti Bapak tadi katakan, Nyun Sewu. Ini kalau yang HAI berkedudukan di Jakarta, oke. Tapi kalau yang dikatakan pengurus tadi kan personal, Pak. Harus dibagi. Tahu. Harusnya berdomisili, Pak. Nah iya, Berdomisili. harus berdomisili di Jakarta. Makanya yang jadi pengurus harus orang Jakarta kan? Iya. Domisili, Pak. Domisili. Jadi dia bisa nanti dicetak ya. Dia melampirkan. Menjadi pengurus juga gitu. Jadi orang Bali juga boleh, Pak? Boleh, bisa. Boleh, nanti. Makanya yang saya tanyakan dan poin 2 tadi, pengurus pada saat kalau kantor oke, nomor 1 oke lah. Kantor otomatis berkedudukan di kantor pusat pasti. Nah, cuman ada bahasa pengurus tadi kalau pengurus HAI berkedudukan di Jakarta. Nah sementara kalau dia orang Bali kan nggak berkedudukan di Jakarta. Nah Atau ini perlu pakai garis miring kali, Pak ya. Garis miring domisili gitu ya. Jadi ada dua alternatif artinya dia bisa punya kantor di Jakarta, bisa juga dia memang ada domisilinya di sini. Di mana, Pak? Sebetulnya kalau Sebagai alternatif loh. Jadi kalau nggak berkedudukan dengan domisili sama artinya. sama. Artinya kalau sudah Kalau kantor berkedudukan- sekretariat berkedudukan di Jakarta, oke jangan ada pengurus Pak. Oh. Gitu Pak. Kalau kita lihat, kalau kita pelajari pengurus kan personal. Iya. HI-nya kan tadi udah di. Oke, nah, HI-nya oke. Itu udah ayat Oke, 1 ya, udah oke ya, Pak ya. oke. Ketok palu dulu, Mbak, jadi nggak berubah. Nah, kalau satu oke, pendudukan di kantor Di mana? Oke, tak. Gitu, Pak. Jadi nggak ada yang ribut lagi. Jadi jangan puter lagi. Di nomor 2 Oke ya. Di nomor 2, kalau nomor 1 oke. Sekarang bahas 2. Nomor 2 aja, Pak. Jangan nomor 1. Nomor 1 nggak masalah. Iya. Nomor 1 saya kira nggak masalah. apakah harus berdomisili? Pengurus, ini kita bisa bicara pengurus. Ya. Sekarang bicara pengurus nih. Apakah mereka harus berdomisili Jakarta atau boleh orang di luar Jakarta yang menjadi pengurus ketika ada rapat kita rapat di Jakarta? Apakah harus berdomisili? Kalau memang begitu kesepakatannya ya nggak apa-apa gitu. Presiden berkedudukan di Jakarta, iya. Nah, Karena di sini pengurus ya. Nah, itu Pak. Bahasa pengurus itu menurut kami ya berpandangan. Apa usulannya, Pak? Usulan saya di yang itu
bahasanya jangan pengurus, Pak. Kantor sekretariat kantor sekretariat HAI berkedudukan di Jakarta, oke. Kantor kan udah pasal 1. Satu ya betul. Nah, nomor 2 ya nggak perlu, Pak. Masalahnya menulis pengurus itu menyebutkan personal kalau nggak ya, Pak? Iya. Iya nggak tahu, Pak? Nah itu. Artinya kita hilangkan. Iya, atau menurut saya dihilangkan. Menurut pandangan saya. Jadi pengurus, bahasa pengurus yang menjadi tadi. Tergantung sekarang gini Pak, masukan teman-teman ini Bapak-bapak, apakah mau sepakat pengurus itu hanya orang Jakarta atau sepakat? Makanya Kalau tidak, hilangin aja. Hilangin. Sehingga semuanya bisa tertanggung. Gitu, Pak. Ya. Gimana Pak? Ini dibanding Setuju, nomor 2 hilang aja. Ya, setuju. Pak Setuju. Tok dong Pak. Paket. Hilangin. Oke, pasal 3 dan 4 otomatis hilang, ya Pak? Dengan sendirinya. Sekarang Setuju ya, 3-4 hilang ya. Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut ke bab 2, status dan pengertian, pasal 4, status dan pengertian. Maaf, ini ada yang dikuningin sama biru. Biru itu ditambah, yang merah dibuang. Hijau kuning. Kemarin kita Maksud Kuning ini. ini gimana? Jadi jangan Tanyakan. tanyakan aja Pak. Artinya semua tuh kalau memang ada perubahan dibicarain di sini. iya. Ya. Jadi Baru mau tak baca. Ya. Ini baru mau tak baca. Oke, pasal 4 ya. Oke. Pasal demi pasal nih. Iya. Oke. Pokoknya yang berwarna kita bicarakan. Pasal 4, status dan pengertian pada ayat 1 itu ada yang dikuningkan karena kemarin itu ragu-ragu. HAI adalah organisasi profesi ahli elektro. Karena terkait dengan peraturan baru ini. Nah itu dia. apakah Sekarang bagian dari iya. mekanikal kan. Nah ini juga Jadi, perlu didiskusikan. Yang kata-kata elektro ini di AD anggaran dasar kita yang selama ini udah ada, tapi dikuningin karena apakah kita masih mau tetap ini atau mau bagaimana? Tetap elektro bisa ditambahkan. Iya. Kalau mau dirubah, Elektromekanik. HAI-nya ganti namanya. Bentar, Pak. Ganti E. Ini mungkin pengalaman yang lalu, Pak. Kemarin kan seperti ahli elektro hanya khusus orang-orang elektro. Kalau kita lihat peraturan LPJK yang baru, kalau dulu itu bahkan elektro mesin gandul elektro, tetapi ini sebaliknya. Tuh, Pak, yang di LPJK. Kalau nggak salah ada sertifikat sudah yang tadi disampaikan Pak Ketum bahwa sertifikat yang SKK dari LPJK itu elektro gandul mechanical. Kalau dulu walaupun HAI tidak, tapi mechanical yang gandul elektro. Contoh gini Pak, saya punya sertifikat, salah satu contoh sertifikat yang paling SKK yang terbaru. Jadi judulnya SKK Mechanical. Electrical dalam bangunan. Nah, electrical bangunan blok itu di bawah mechanical, Pak. Nah, kalau itu spesifikannya elektro, apakah nggak bias gitu loh, Pak? Makanya dikuningin, Mbak. Nah, itu makanya tadi. Jadi saya Justru kemarin yang saya tanya tuh, ini dikuningin nih. Nah ini dibuka. Jadi mungkin istilahnya karena HAI ya. Ya. E-nya itu elektro. Tulisannya nggak masalah. Elektro mekanikal. Ganti nama Ada elektromekaniknya. nggak harus ganti nama, Pak. Kan ada elektronya, mekaniknya ada. Tapi Panjangnya yang fungsinya- ditambah. Ya. Nah, sertifikat HAI yang terbaru ini kan saya kebetulan fotokopi punya teman ahli elektrikal konstruksi bangunan gedung. Kalau yang mengeluarkan sertifikat kan BNSB dengan LPJK ya. Sertifikat provinsi. Klasifikasi mekanikal. Bidangnya subbidang. Subklasifikasi teknik mekanikal. Okupasi ahli elektrikal konstruksi bangunan gedung. Kan di bawah mekanikal, Pak. Itu yang terjadi. Itu yang paling baru. Iya, elektro dulu, jangan mekanik elektro. Kalau dirubah saja bagaimana? Jadi Ribut, Pak. bunyinya begini.
HAI adalah organisasi profesi para ahli di Indonesia yang menekuni bidang elektro. Jadi bisa saja masuk di mechanical bisa, tapi kita tetap bidangnya elektro. Oh, enggak apa-apa, karena itu enggak masalah. Enggak masalah. Jadi jangan sampai dipageri hanya orang elektro tok. Kesannya kan gitu kan? Gitu maksudnya. Maksudnya gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, itu Dengan kata-kata itu udah bisa menginterpretasikan Bisa. yang diinginkan. Bisa. Klasifikasinya yang bukan Tadi lagi sebutin lagi. Ulang Pak, ulang. Iya toh, Pak. Iya. Terus kemudian okupasinya Baru electrical. Hari elektrifikasi jadi seolah elektrika mudah-mudahan ya Udah mulai ke mekanikal kan, Pak? PGK loh. Iya, iya. Ya, itu yang terjadi. Tapi kembali lagi ke idenya Pak, ke awal itu ya. Ini AI itu memang mau mengkhususkan di elektro apa? Ini pembahasan lama dulu sudah pernah dibahas. Pernah. Kenapa kita tetap di orang elektro apa campuran mekanikal dan elektro? Itu dulu. Kalau memang tetap elektro, saya setuju dengan Bapak. Khusus di bidang elektro kan itu ya. Setuju saya. SIB. Dan itu sudah para pendiri juga menolak itu sebenarnya Dan tanya mekanikal karena kita orang ada orang elektro. sekarang Itu dulu gandul. itu pakai pakemnya. Kalau memang itu sudah pakemnya elektro ya udah harus elektro. Kan ini masalah bahasa aja. Jangan ditambahin jadi elektro dan mekanikal. Bias lagi nanti. Yang menekuni bidang elektrik. Karena gini Pak, kalau mesin ya, dijalaninya pakai apa? Supaya mesinnya itu jalan. Ya, itu. Listrik. Ya, itu ini kan kalau kita kembali ke perdebatan. Iya, jadi betul juga. Ya, Para ahli yang menekuni bidang elektro. walaupun orang tersebut orang mekanikal ya silakan, tapi menekuni bidang Elektro. Atau boleh tambahkan juga untuk yang berkaitan dengan elektro. Karena mesin berkaitan dengan elektro, bisa aja. Bisa di situ. Ya udah, itu boleh lah, terserah. itu baik, Ya udah. betul Pak. Yang menekuni tambahin 7. Oke. Tetap lalu ya. Ya, Iya. Ya udah. jadi tidak dipagari hanya orang elektro Iya. kan? Iya, maksudnya Jadi HAI adalah organisasi profesi para ahli di Indonesia yang menekuni bidang elektro. Elektro. Ya, oke, sudah. Setuju Pak, udah. Ya luas. Oh, dari Nah, ketok. diketok. Sakti itu sendoknya. Nah, coba. Ya, ya. Ya. Terus itu apa? Ayat 6 sampai dengan 10 kita hilangkan setuju ya. Yang bagaimana nasibnya? Itu tempat pengurus saja, pengurus. Nggak ada. Pengurus adalah hasil dari ini enggak apa Oh, namanya? ininya ya, keterangannya gitu ya. Pengurus periode. Pengurus adalah para orang yang Kalau menurut saya, Dari atas harusnya yang nomor 4 itu jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 4. Karena nomor 3 sekarang itu adalah maka belum ada kata pengurus di dalam perangkat kok di nomor 3 sudah disebut Dewan Kehormatan Hukum. Kata posisinya. Itu posisi aja. Nah, keterangannya apa? Pengurus doang. Iya, pengurus aktif ya. Masih pengurusnya gitu. Maksudnya Apa hasil itu dari bacanya dari atas. Bacanya dari atas. Bacanya jadi kalau baca pengurus itu emang kaku. Iya, bacanya judulnya dulu. Judulnya dari atas. Perangkat organisasi. Tentang perangkat organisasi terangkan dari Bapak tadi. 1. Munas. 2. Rakernas. Rapat kerja ya, raker pimpinan. 3. Dewan Kehormatan. Misalnya mau dibalik ya monggo nanti. Ini rasanya Yang udah betul, keempat Pak. pengurus. Jangan sendiri. Kalau sendiri lucu memang. Harus dibaca dari yang pertama. Yang keempat ini kan bagian pengurus itu bagian dari perangkat organisasi. Gitu. Udah betul Ya Pak. kan? Ya. Ya udah enggak apa-apa. Kenapa Pak Surya?
Tetap nomor Bacanya dari urut atas, kalau baca sendiri. dari kewenangan Bapak ini. urutannya bisa berjalan Urutannya lembaga soalnya. Ya. dari pengurus dulu ke baru dewan. Ah, monggo, nah itu warna tiga. Dulu. Pak SW menanyakan Tiganya pengurus. Enggak. Ini kan kekuasaan mutlak yang pertama itu adalah Munas. Kemudian kedua Rapim. Kemudian ada tingkat yang bisa menasehati dan mengamati. Kalau penasihat kan dipilih dengan oleh ini Pak pengurus, ketua pengurus hasil munas. Dituakan. Walaupun dituakan dia diminta, gitu loh. Jangan kan itu kecuali dewan pembina itu yang mutlak, nggak bisa diganti. Ini Dewan Kehormatan. Ini dewan kehormatan diminta sama pengurus gitu loh. Pengurus terpilih nasional. Ya, berarti Artinya pengurus kedudukannya dulu, baru Mbak ini walaupun ini di atas gitu loh Pak. Ya udah. Kompromi aja. Ya, Mana yang setuju pengurus dulu, mana yang Dewan Kehormatan dulu? Nah, kalau saya tadi kan ada tiga gitu, biar kira tadi Pak Ya udah. itu yang nyampein ke dulu. Ya, perangkat organisasi. Pengurus dulu Pak. Ya sudah, baik. Setuju. Pak Ketua bilang ketok palu nomor 3 tidak apa. Ketok centong. Nah, udah. Lama-lama itu sendok beko. Oh, sendoknya tebel. Tebel Pak. Oh. Enggak, waktunya nih waktu. Pak. 3, ini 4. Iya, balik ya. Terus pasal 6 dan 11 dihilangkan ya Pak. Nah, coret aja langsung. Nah, Ayat bukan pasal ayat 6 sampai 11. nah. 11 dihilangkan. Pokoknya ada cabang-cabang gitu ya. Kita lanjut ke pasal 15 ya Pak. Ya. Pasal 15. Nah, di situ ada ayat 4 masih ada pusatnya di delete ya. Ya, tinggal menghilangkan aja. Ya. Ini berat. Ya. Terus yang 5 sampai 7 berapa tuh? 5 sampai 8 hilang ya. Iya. Biar Oke. nggak tetap gitu lama. Agak sedikit saya ini kan ya dua sama ini nih ya. Tadi kaitannya terhadap yang pasal ini ya Pak ya. Di pasal 15. Ini rapat kerja pimpinan nasional. Kalau udah ada nasionalnya pasti ada daerah gitu loh. Ini yang mesti perhatikan nih ininya. Coba aja. Kalau nanti ada munas namanya gantinya apa? Hah? Kalau munasnya kalau misalkan pusatnya jadi mupas. Nggak apa-apa, nasional itu. Istilahnya munas ya tetap aja munas. Masa jadi pupus gitu kan? Ya udah, kalau yang penting kesepakatan kan, itu kan kita harus sampaikan takut ada kekeliruan. Tapi kalau ada pemantapan kan nggak apa-apa. Oke, siap. Lanjut kemana? Lanjut. Ketok. Sistem nasional nggak apa-apa, yang dihilangkan itu kan yang pusat dan daerah. Iya, itu betul Pak. Nasional itu keseluruhan. Bukan apa yang tetap terpicu. Pasal 16 Bapak-bapak ya, pasal 16. Lingkup organisasi dan fungsinya. Di situ ada yang berwarna merah dan di Tapi di nomor 1 sudah menghilangkan ada pengurus pusat anggota koordinatornya PHI berupa organisasi internasional yang memiliki kepengurusan yang berpusat di Jakarta. Itu Dibalik kalau ibu ABC hilang gitu loh. Iya. Terus lanjut Pak di bawahnya. Nah, lanjut pengurus dengan koordinasi kewenangan dalam hubungan kerja diatur sebagai berikut. Ya. 1. Dalam fungsi sebagai perwakilan organisasi, maka pengurus Menangani. bukan ono pusatnya itu dihilangkan itu. Iya, benar juga. Pengurus menangani ruang lingkup tingkat nasional maupun internasional, tidak apa itu. Ya. Nomor 2, dalam fungsi sebagai dinamisator, maka pengurus menangani lingkup kebijakan. Pengurus dapat menangani baik di tingkat menangani apa ini? Baik dan regional maupun
permasalahan atau apa ya? Baik sama regionalnya. Regional daerah hilangin aja Pak, dan nasional dan daerah itu hilangin. Dalam fungsi sebagai wadah Kerjasama. maka Pengurus diberi kewenangan gitu ya. Harusnya hilang. Ya. Menangani di tingkat internasional, regional maupun Diberikan kewenangan untuk menangani baik di tingkat nasional maupun internasional, itu aja. Kewenangan Pak, memang Apa? Menangani apa ini? Ini kan Kerjasama, Pak. menangani Kerjasama ya. Wadah kerjasama kerjasama. di tingkat nasional. Oke. Dalam fungsi sebagai wadah kerjasama, maka pengurus dapat menangani baik di tingkat internasional, regional, nasional dulu tingkatan. baik di tingkat nasional maupun internasional gitu aja ya. Iya, itu aja Pak, simpel aja. Ini yang daerah dibuang aja lah. Luar biasa. Dari yang gede sampai kecil ini, Pak. Udah termasuk. Ada mengimpor dari Semarang. Nasional dulu ya. Nasional dulu. Saya ulangi ya Pak. Yuk. Dalam fungsi sebagai wadah kerjasama, maka pengurus dapat menangani Di tingkat regional, nasional, dan internasional. internasional. Jadi regional dulu. Kerjasama. Oh enggak Pak. Jadi Pak, jadi yang tadi itu dapat menangani baik tingkat nasional maupun Internasional. Jadi gitu kan? Ya, baiknya ya. Dalam fungsi sebagai kerjasama. Iya, kerjasama. regional dan nasional. Gak usah regional. Nggak usah. Nasional. Bukan nasional itu Nasional. itu aja. Domain dunia itu. Ya. Oke, B-nya dihilangkan. Pak, ada profesor. ASEAN itu regional. Yo, nyampe ASEAN juga paham. Kalau misalkan Mana Pak? Monggo Pak. ASEAN itu bagian regional, sebaiknya tetap aja Pak. Regional, nasional, kantor nasional, regional, internasional. Berurut naik. Kalau mau urutan Nasional dulu. Regional, internasional. nasional, regional, baru internasional. Cocok Pak. Tingkatnya ya. Pak. Iya. Artinya regional. Jadi nasional, Regional, internasional. Daerah pada Prof yang tahu kan? Internasional itu maksudnya kan antar negara. Nah, tapi istilahnya ASEAN itu dipakai ASEAN itu ada Iya, mau namanya ASEAN mau apa kan antar negara. Iya, Ada nasionalnya, ada pemisahan antara internasional dan Nah, kita ikutin beliau. ASEAN kan. Tetap lalu Pak, ada regional. Ada, tetap. Setuju semua. Berarti nasional, CPN. Regional dan baru internasional ya. Oke. Di rumah tetangga dekat, tetangga jauh kan. Bapak-bapak, pasal ayat 3B-nya jadi hilang ya. Ayat 4. Rio bacakan Pak. Dalam fungsi sebagai wadah pembinaan organisasi, verifikasi dan validasi, sertifikasi anggota, konsultasi, audit dan koordinasi anggota, mengurus, meneruskan kepada anggota. Dewan itu panjang banget toh. Dalam fungsi sebagai wadah pembinaan organisasi, Pembinaan anggota Pak Rio. Ayat 4 pembinaan anggota ya. Kota Pak. dalam fungsi sebagai pembinaan anggota ya. Ya itu sudah ya. 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 5A Bapak. 5A. Dalam fungsi melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan verifikasi, validasi, dan rekomendasi sertifikasi badan pembinaan apa kepanjangan ini Dalam menjalankan fungsi pada pemirsa. gitu ya yang berlaku itu aja Pak. Nggak usah menyangkut masalah ini Banyak masalah. Banyak masalah kita aja tuh banyak masalah. ya. Yang B, dalam menjalankan fungsi pada butir A terkait di atas untuk lingkungan
dilakukan oleh badan pembinaan anggota asosiasi. Udah, gitu kan Pak? Ada bawahnya Pak. Ya. BPAA mengikuti ketentuan dari AAI dan lembaga titik gitu aja Pak. Gimana? Coba dibaca lagi Pak. Saya ulangi Pak. Lingkungannya hilang itu Pak. Lingkungannya hilang. Iya. Dalam menjalankan fungsi dari BPA di atas untuk Dilakukan aja langsung Pak. Untuk dilakukan aja. Untuknya nggak hilang juga Pak. Di atas. Di atas, oh ya oke. Dilakukan oleh Badan Pembinaan Anggota Asosiasi mengikuti atau sesuai dengan ketentuan dari HI gitu ya. Jangan mengikuti. Sesuai dari ketentuan HI, titik kan Pak? Ya, cocok. Cocok. Masalahnya dilangi tuh Pak. Yang selanjutnya dilangi ya. Dan dewan lembaga terkait di Nggak usah terkait itu malah. Pasal 22 tadi. Musyawarah nasional, Munas di tingkat nasional. Otomatis tingkat Munas di tingkat nasional, musyawarah nasional, musyawarah luar biasa, musyawarah nasional khusus itu otomatis nggak usah ya. Terus Munas, musyawarah nasional disingkat Munas sesuai dengan ini udah. Munas diselenggarakan 5 tahun sekali. Munas diselenggarakan oleh pengurus yang dihadiri oleh anggota HII. Oke ya? Dalam Munas hak suara anggota peserta yang mempunyai hak suara adalah 1 suara untuk setiap anggota. Oke? Loh ini nggak ada perubahan kenapa? Ini nggak ada perubahan Pak. Ya enggak, mungkin ada yang mau menambahkan silakan. Ini Enggak. karena mungkin enggak usah. Oke. Tapi yang ada pusat-pusat di lain ya, ini ada Oke ya. Pusat dihilangkan sama itu ada di Munaslup yang item 3 kan sudah nggak ada pengurus daerah ya Pak. Bisa dilihat ya. Pusat ini. Ya, pusat hilang. Oke. Tapi pasal sepertiga 23. jumlah pengurus tetap ya. Iya. Munaslup diadakan. Yang bawah aja Pak nomor 3 Nah ini nggak kan ada. di antara 2 Munas atas permintaan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Sepertiga jumlah pengurus. Sepertiga jumlah pengurus. hilang toh, udah nggak punya pengurus daerah. Oke Pak. Nah, Pak masuk ke pasal 23 Pak. Nah, jadi 22 apa semua ya? Iya, udah. Mantap. Oke. Dalam kondisi tanda kutip ya, khusus ya. Karena sebetulnya kita berikan 5 tahun. Ternyata 2,5 tahun ya, 3 tahun lah. Karena saya 3 tahun itu sudah nggak terima fee Pak, sebagai konsultan ya. Sengsara ya. Bukan sendirian Pak. Ya, sementara bayar karyawan tiap bulan gitu kan. Sama Pak. Ya sama kan. Semua pengusaha semua lagi. Ya, ya betul. Nah, ini berkaitan dengan itu. Kemudian kedua, HI sekarang lagi digecek di mana-mana. Saya ingat zaman dulu, ini mohon maaf nih kalau saya bicara sedikit panjang ya. Ya. Zaman dulu LPJKN itu salah satu foundernya HI. Ada di Kamarus juga waktu itu. Ini cabang pertama Pak. Sama-sama waktu zamannya beliau. Ya. Kebetulan waktu deklarasi LPJKN saya hadir sama Pak Agus Karnas. Dan saya dekat. Walaupun HI terkenal, tidak diakuin harus punya cabang. Sekarang kalah perang nih mereka, cabang dihapuskan untuk mendapatkan begini lagi kan. Akhirnya kita kembali untuk Munaslup hari ini. Terus kita punya tujuan ini harus tercapai dengan catatan yang membawa kita sebagai leadernya bisa mewujudkan itu. Kalau orang semua punya ambisi jadi ketua tapi nggak bisa ya susah juga gitu kan. Gitu kan. Nah ini dengan apa yang saya sampaikan ini, apakah bisa diartikan boleh lebih dari 2 periode? Saatnya sekarang kita harus merubah yang sekarang sehingga kesana itu tinggal ketok palu. Pasal 17 tuh Pak. Ya, Pasal udah 17 ayat 7. Tinggal bagaimana Ayat caranya 7. redaksionalnya Pak. Kalau ayat 7 ini diganti 3 periode Pak, udah mungkin beres. Saya agak sedikit ini Pak yang kritik juga ya. Dulu tahun 98 kita sampai banyak keluarin ludah Pak. Perang ya? Ludah terus mulai jangan batasin gitu.
Zamannya Pak Soeharto. Ya, artinya semua sih bisa pasal kesepakatan. Ya ini kan kesepakatan. Nah, ya saya jelas. Dulu mungkin juga ada ya, mungkin katakan Pak Tuan banyak lah jalurnya, mungkin banyak. Sekarang lebih banyak lagi lah ya. Tidak menutup kemungkinan baru. Makanya kita kadang-kadang underestimate orang, sehingga kita seolah-olah orang lain itu tidak punya jalur. Kenapa yang udah punya jalur tuntun aja? Supaya ini organisasi Pak, jadi jangan sampai kayak organisasi besar itu sampai Pak cacat. Ini organisasi besar, jadi jangan kayak organisasi RT Pak. Kita udah nggak ada kader lagi. Gitu. Itu saya sebenarnya tidak ya, tapi kalau andai kata disepakati ya silakan aja. Gitu. Artinya sah-sah aja. Tapi cobalah apa yang tidak pernah disampaikan secara etik itu coba dipegang gitu ya, mudah dikeluarin. Itu aja pesan saya. Satu pendapat ya. Jadi satu pendapat. Kalau kita mau trial and error, saya risk. Ada sesuatu yang kita sesama anggota kebetulan kita memperpanjang SKH-nya semua lagi pada sulit betul kan. Mungkin kalau kebetulan saya tidak terlibat di bidang pertahanan, ini mungkin beda ya. Sekarang ini susah nih, beliau ini udah mati SKH-nya, teriak-teriak, ada banyak lah. Masih ada. Jadi tinggal kesepakatan aja. Dengan catatan bagaimana redaksionalnya kalau boleh bisa diperpanjang gitu kan. Di saat sekarang inilah kita bahas ininya. Gimana? Kalau saya kira ini harus ditulis dalam keadaan atmosfer. Ya, harus panjang Pak. Jadi mendesak khusus. Jangan karena kita lihat karena pandemi aja lah. Bilang 2,5 tahun. Sehingga kita kehilangan 2 tahun 9 bulan. Jadi artinya 2 periode tetap, tapi kepanjangan itu lebih enak. Tetap Pak. Ketimbang kita udah berapa kali mengeluarkan udah bertahun-tahun gitu Pak. Ternyata kembali lagi doa ya Pak. Sama aja kelakuannya kan. Mungkin redaksional aja itu. Redaksional Itu tapi tujuannya setuju ya. Boleh nggak ada masalah diperpanjang kalau ya. untuk dalam itu nggak ada masalah pada dalam rangka untuk ini Pak. Nanti redaksionalkan bagaimana gitu loh Pak. Itu aja formulasinya. Tapi tetap 2 periode. Tetap itu. Ya tinggal silakan lah. Pokoknya saya menyampaikan dengan 1 periode berapa lama? Kita 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini yang dimaksud 2 periode ini nanti akan berlaku seterusnya atau special case untuk kasus ini saja. Kalau 2 periode itu Kalau dari 2 periode itu kan memang dari awal ya Pak ya. Ya. Sudah ada di Sudah ada, pasal dasar. Case ini aja. kebetulan kan masa jabatan Pak Sutowo kan habis nih jabatan. Kan ini tahun 2023 ya. 23 ya, 23. Nah, ini dengan kondisi ini. Nah, itu kan berarti tinggal setahun, sedangkan yang hilang ini waktunya 2 tahun 9 bulan ya. Ya. Nah, penggantian itu kan bisa diperpanjang atau kita sepakat 3 periode. Jadi ada usulan Pak Surya, kalau bisa merubah itu balik lagi katanya. Nah, kita tinggal kesepakatan aja teman-teman. Apakah dalam kondisi mendesak saat ini di mana ini dijadikan 3 periode dengan catatan mendesak atau force majeure redaksionalnya ya? Atau redaksional force majeure freeze yang 29. Boleh juga. Atau langsung istilahnya bahwa nanti Amunas akan dilakukan pada bulan tahun sekian. Tadi kita sudah memutuskan bahwa sekarang masih dan terus. Ya. Jadi memang saatnya sekarang kalau mau merubah. Nah, Enggak, maksud cuma saya redaksionalnya. Maksud saya gitu. Nah, Pak, kamu tanya ahli gimana? Ya, mungkin Pak Kamarus bisa sampaikan Pak. Ya, bagaimana? Saya nggak bisa. Formulasi. Sorry Pak. Saya salah ya, yang salah. Malah saya sama Pak Surya. Nggak usah Pak, kamu harus lebih ahli dalam tata bahasa. Dua periode tetap ditambahin pasal. Mungkin ditambahin ayat Pak ya. Ditambahin ayat dan kita terjadi dalam kepengurusan itu terjadi force majeure yang menyebabkan tidak efektif dalam desa
dalam melaksanakan Bisa program, Pak. diangkat Ya. lagi. Ya, ya. Ini bagus nih, Bang. Yang saya kira Setuju saya tadi ya, freeze tadi itu. freeze nih. Tetap itunya dengan catatan tambahan ya. Jadi kalau masanya dia selama 2 bulan tidak ada masalah ya berarti sekolah. Iya. Betul. Ya. Sekarang sudah bermasalah, Pak. Sudah hampir 2 tahun 9 bulan. Saya polisi gimana? Nah, nanti sama-sama kita selesai. Monggo, Pak. Nanti biar sini kita renungkan bersama, dirumuskan yang enak dan bijak kalimatnya. Iya. Jadi Kalau monggo tadi bahasa dituangkan bahasanya, Pak. Ini aku baca dulu yang 7 ya. Ayat 7 itu bilang seorang ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 periode secara berurutan maupun tidak berurutan. Nah, itu tambahannya. 8 kecuali Masih Kecuali. kecuali kondisi Berurutan dan tidak berurutan kecuali apa Pak? khusus mendesak yang memerlukan tambahan pelan-pelan, Pak. Kecuali kondisi khusus khusus atau mendesak. mendesak yang memerlukan tambahan uang. Tapi itu yang akan diputuskan apa itu loh. Kalau waktu itu dengar aman yang Pak Surya bilang Pak, yang Harus di step, Pak. putuskan dalam apa? Waktu minimal 2 tahun dan boleh diperpanjang. Saya rasa kayak gitu. Nggak usah, Pak. Kalau menurut saya udah tambah waktu kan. Udah step aja tahun karena kan kita ini munaslup gitu loh. Nanti munaslup berikutnya aja, Pak. Enggak, munaslup lagi lain, Pak. Kalau dia biarin antar aja dulu deh munaslusnya, antar aja lagi deh bisa 10 tahun, Pak. Kita ini bukannya ini, artinya kita step gitu loh. Jadi orang kerjanya benar-benar Formulasinya belum dengar saya. kalau dibaca aja tahu. Wah, seorang ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 periode secara berurutan maupun tidak berurutan, kecuali kondisi khusus mendesak, khusus atau mendesak yang memerlukan tambahan waktu kepemimpinan yang itu dia banget yang saya Yangnya pakai ngelus-ngelus gini ya, gitu. Yang harus diputuskan dalam apa tadi? yang harus dalam pemimpinan Apa-apa, Kalau memang mau ya munaslup lah. Bukan yang diputuskan dalam munas maupun munas. Nah, munas ini yang hari ini bisa juga kita putuskan gitu loh. Yang diputuskan dalam musyawarah nasional maupun musyawarah nasional luar biasa. Enggak, biasanya setiap munas itu kita Gini melakukan Pak, review. gini Pak, nanti kita putuskan yang berdasarkan anggaran masanya kan bahwa boleh untuk periode 3. Terus nanti kita keluarkan berita acaranya. Nah tetap aja nanti tahun 2023 mengadakan munas. Munas kan biasanya apakah kita mau merubah anggaran dasar? Kalau munas mengatakan tidak, kan tidak, udah selesai. Berarti apa yang kita putuskan hari ini berjalan terus kan? Kan setiap munas kan gitu Pak, setiap munas kan ditanya apakah Boleh aja sih kalau misalkan mau diputuskan dalam berita acara Ya. dan itu aman-aman saja Ya. boleh. ya Tapi saatnya munaslup ini adalah merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ya. yang berkaitan dengan kondisi khusus tersebut. Kan di situ disebutkan. Pak. Jadi berikutnya misalnya tahun 2050 nanti ada ketua mengalami hal yang khusus juga, nah boleh gitu loh Pak. Karena anggaran dasar kan berhak untuk seluruhnya Pak. Terus Gimana? Tulis aja tahun ini. Jadi gini. Jangan Pak, kalau dia kan munaslup sesuai Pak Jepri ya, bukan apa Pak, kaitannya anggaran dasarnya untuk keluar Pak. Iya. Nanti keluar tadi masalah nantinya, itu aja sih. Jadi- Nanti anggaran dasar, anggaran rumah tangganya kan pasti mau keluar nih. Karena kaitannya kita bikin RSP, kalau ada catatan itu jadi nggak boleh salah. jangan, Ya Pak. udah kalau gitu gini, Gitu loh. nanti di Khusus catatan gitu loh. khusus aja. Iya di AD-nya tetap ditulis redaksinya sesuai dengan Iya. arahan. Saya ulangi ya Pak. Seorang ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 periode secara berurutan maupun tidak berurutan, kecuali kondisi khusus atau mendesak yang memerlukan tambahan waktu kepemimpinan yang diputuskan dalam munas atau munaslup. Iya. Iya. Selesai. Itu yang Selesai. sesuai. Iya. Terus Berita acaranya Acaranya baru berdasarkan maksudnya ini. bahwa forum ini rapat ini kita mempunyai satu keputusan. Nah ini keputusan ini kita tulis nih buat nanti di berita acara. Oke, boleh. Jadi pada rapat perubahan ADART ini atas aspirasi dari anggota diputuskan Ya. apa namanya
Jadi nanti ini dibacakan di rapat paripurna Pak. Nanti ditulis dulu, diputuskan satu periode. putusannya Pak. Dan satu periode Pak. Ya dasarnya ini. Nah, dasarnya akibat perubahan anggaran dasar rumah tangga yang sudah diputuskan dalam komisi, maka diputuskan perpanjangan waktu pimpinan. Nah, periode 2018-2023 akan diperpanjang jadi sampai 2025 misalnya. Gitu, udah cukup. Sidang pleno kita mulai kembali dengan pembacaan laporan dari Ketua Komisi 2 Bapak Handoyo Tanjung. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Maka tadi kita sudah membicarakan mengenai perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana ada banyak perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan ataupun pengurangan-pengurangan disebabkan oleh karena ditiadakannya cabang-cabang kita, sehingga HLI menjadi satu institusi yang tunggal. Silakan Saudara Doris bacakan hasilnya. Baik, terima kasih Pak Handoyo. Para peserta Munaslup sekalian, kami dari Komisi 2 diketuai oleh Pak Handoyo Tanjung. Kami membahas mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Handoyo bahwa terkait dengan perubahan karena kita menjadi khusus tidak bercabang ya Pak. Jadi memang pengaruhnya kepada ADART kita cukup besar. Beberapa pasal banyak sekali yang kita hapus dan ada juga yang kita tambahkan. Iya. Baik, saya mulai ya. Ini mungkin agak panjang sedikit ya, karena memang tadi juga meetingnya paling panjang Pak. Pada pasal ada perubahan pada pasal 3, ada yang kita hilangkan. Terus pada pasal 4, kemudian bentar ya Pak, pada pasal 9 juga ada, pasal 13, pasal 14. Ini mohon maaf saya nggak bacakan satu persatu karena ya cukup panjang. Pasal 15, pasal 16, pasal 17. Nah, yang hilang ini adalah pasal 18, 19, 24 dan 25. Namun para peserta sekalian, ada sesuatu yang cukup penting yang hari ini kita bahas dan kemudian jadi keputusan, itu ada pada pasal 17. Pasal 17 pada ayat 7 itu dari sidang Komisi 2 kami telah berdiskusi ya atas dasar aspirasi dari anggota Komisi 2 tadi. Jadi bunyi di pasal 17 ayat 7 itu ada perubahan. Ini mungkin saya boleh bacakan di sini ya, Handoyo ya. Baik. Pada pasal 17 ayat 7, seorang ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 periode secara berurutan maupun tidak berurutan. Nah, dari hasil sidang komisi tadi ada tambahan. Seorang ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 periode secara berurutan maupun tidak berurutan. Sebentar Pak. Catatannya mana?
Oke. Baik, maaf. Ini terlalu banyak catatan nih dari Komisi 2. Jadi saya ulangin kembali ya. Pada pasal 17 ayat 7, seorang ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 periode secara berurutan maupun tidak berurutan kecuali kondisi khusus atau mendesak yang memerlukan tambahan waktu kepemimpinan yang diputuskan dalam Munas atau Munaslup. Nah, dalam Munaslup hari ini kita ada keputusan, nanti mungkin akan kita bacakan di akhir sidang pleno gitu ya Pak. Baik, saya rasa untuk di anggaran dasar itu aja. Yang paling penting adalah di pasal 17 tadi, untuk untuk anggaran rumah tangga juga terjadi banyak perubahan Pak, mengikuti apa yang ada di anggaran dasar, yaitu kita menghilangkan kata-kata pusat maupun cabang. Dari Komisi 2 seperti itu. Pak Hati, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Baik, cukup Pak Walidin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sidang Komisi 1 yang membahas masalah laporan keuangan dan laporan program kerja, yang pertama adalah Komisi 1 dihadiri oleh 28 orang anggota. Yang pertama adalah membahas laporan keuangan, antara lain laporan cash flow. Yang kedua adalah sumber dana. Sumber dana ini dari iuran anggota, biaya sertifikasi, kemudian partisipasi dari kegiatan atau donasi. Kemudian untuk open cash flow-nya antara lain adalah deposito yaitu 3,6 miliar, kemudian juga dari tabungan 2,4 miliar, jadi total adalah 6,4 miliar, dan ini bisa diterima oleh Komisi 1. Kemudian yang kedua adalah laporan program kerja. Yang pertama adalah kegiatan 2018 sampai 2022 ini sudah baik. Yang kedua adalah dapat diterima. Jakarta 22 Desember 2022, yang bertanda tangan Ketua Pak Masud Dohim, Sekretaris Suparjo, kemudian ada HAEI dari Semarang, HAEI Semarang diwakili oleh Pak Gatot, HAEI Yogyakarta diwakili oleh Pak Sarifudin, kemudian HAEI Jakarta diwakili oleh Pak Agus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp6.040 miliar ya. Baik, saya revisi. Jadi saudara sekalian, tadi mengenai ADART yang disebut oleh Saudara Doris, itu mengenai pasal 17
mengenai perpanjangan masa jabatan ketua umum itu ada sedikit perdebatan, yaitu mengenai apakah diperpanjang sampai yang ada usul yang sampai tahun 25, tapi ada mayoritas mengusulkan tahun 26. Maka keputusan yang diambil adalah kepengurusan yang sekarang ini diperpanjang sampai tahun 26. Itu Pak. Halo, bagaimana? Semuanya kita setuju kepengurusan diteruskan sampai tahun 2026? Setuju. Oh iya, ya betul, penting itu. Penting. Ketum yang sekarang bersedia tidak untuk dilanjutkan sampai tahun 2026? Saya tidak setuju apabila tidak dikehendaki. Terima kasih Saudara Ketua Umum. Tidak bersedia kalau tidak dikehendaki, tapi kalau dikehendaki dia bersedia. Gitu Saudara Ketua. Setuju? Oke. Itu Pak. Sidang sudah selesai. Selamat pada ketum meneruskan tugasnya. Yang kita menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas capaian sampai tahun 2022. Kita harapkan tahun depan akan lebih berhasil. Terima kasih. Lanjut panitia. Oke, dengan selesainya laporan dari sidang pleno, maka acara kita hari ini musyawarah nasional luar biasa atau juga disebut musyawarah nasional khusus kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian.